They should rename their slogan in Malaysia. We steal everything from Indonesia. You know. Indonesia has the best slogan of any other country. Wonderful Indonesia, you know. It's a nice, it makes you want to come to this country, you know, it's a beautiful slogan. But the worst has to be Malaysia. Because Malaysia is always jealous of Indonesia for some reason. And even in their slogan, they're fucking jealous of Indonesia. You know, it's almost like if you listen to the slogan, it's almost like in the government office of Malaysia, they listened to the Indonesian slogan and they were like, fuck, that's a good slogan, you know? Because like their slogan is an answer to Indonesia. Because their slogan is Malaysia, truly Asia. Like not like those, like what do you mean? Like it's so petty, you know, so passive aggressive. But it's true, you know, that they're correct. They are truly Asia, you know, because their workforce is Indian and Indonesian. Their best clothing, batik, is Indonesian. Their best food, rendang, is Indonesian. Like they should rename their slogan in Malaysia. We steal everything from Indonesia, you know. Something like that. I don't know, or at least Malaysia. We wish we were Singapore. You know, it's like. Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, serta keluarga di rumah semuanya juga dalam keadaan sehat. Ini ada hal yang menarik nih guys, baru aja nih guys ya. Kemendaknya Malaysia ya guys ya, ini dituduh mencuri konsep tampil dalam Expo di Osaka. Sebelum kita lanjut guys ya, kita baca beritanya ya. Saya dapat beritanya dari CNN ini. Kita lihat dulu ya beberapa cuplikan video berikut ini. Expo 2025 Osaka Kansai ini akan melihat keunikan Malaysia kerana luar bangunan pameran ini adalah dibuat daripada buluh, dan juga interior dalaman di kawasan kafe juga dibuat daripada buluh. Jadi itu satu keunikan kerana tidak ada dalam expo ini yang menggunakan buluh sebagai fasad utama bangunan. Kebanyakannya adalah kayu. Jadi itu merupakan satu tarikan kepada semua pengunjung untuk datang singgah di Pavilion Malaysia. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI jalankan siasatan berhubung dakwaan konsep reka bentuk Pavilion Malaysia untuk Expo Dunia 2025 di Osaka telah digunakan tanpa kebenaran. Dalam satu kenyataan pada Sabtu, MITI memaklumkan siasatan bagi mengumpul serta mengesahkan semua fakta berkaitan dakwaan yang tular di media sosial. MITI menjelaskan semua fakta berkaitan dakwaan individu tersebut dikumpul dan disahkan dengan teliti. Kementerian turut menegaskan bahawa pihaknya memandang serius terhadap dakwaan berkenaan. Kementerian juga akan menggunakan segala hak undang-undang yang tersedia sekiranya tindakan sedemikian diperlukan untuk mempertahankan integriti serta kepentingan negara. MITI maklumkan tindakan undang-undang akan diambil apabila perlu bergantung kepada hasil siasatan dan bukti yang dikumpulkan sepanjang proses tersebut berlangsung. Dakwaan tersebut melibatkan seorang pereka tempatan yang mendakwa bahawa konsep reka bentuk asal Pavilion Malaysia telah digunakan tanpa kebenaran dalam penyediaan projek untuk Expo Dunia 2025. Expo Dunia 2025 Osaka merupakan platform penting bagi Malaysia untuk mempamerkan keupayaan dalam pelaburan, perdagangan dan inovasi di peringkat global selain menarik pelabur berkualiti tinggi ke negara ini. An Instagram user has accused the government of using his company's designs for the Malaysian pavilion at the Osaka World Expo in Japan without payment or credit. The user, Faye the Human, claimed that his company was engaged by the Investment, Trade and Industry Ministry in 2022 to develop the concept, theme and architectural direction for the Malaysian pavilion. He said a proposal was presented to key stakeholders, including the Minister Tengku Zafrul Aziz, and the company was later repeatedly assured that it would be formally appointed for the project. However, he said he was told in January 2023 that the appointment would not proceed and that the ministry wanted to open a tender.
The user said the current concept, theme, narrative, and architectural direction being used for the pavilion were appropriated without acknowledgement or compensation. He also claimed that his company was given the runaround in the past 2 years when it tried to get its work acknowledged and fairly compensated. Kita baca guys ya berita dari CNN ya guys. Kemendak Malaysia dituduh curi konsep tampil dalam Expo Osaka. Ya, Kementerian Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia atau MITI dituduh telah mencuri konsep suatu agensi kreatif untuk acara Pavilion Malaysia pada gelaran Expo 2025 di Osaka, Jepang. Mereka dituduh telah mencuri konsep tanpa penghargaan atau kompensasi yang semestinya. Expo 2025 merupakan pameran global besar untuk memamerkan pencapaian negara-negara. Pameran tahun ini diadakan di Osaka. Expo berlangsung selama 6 bulan dari 13 April hingga 13 Oktober 2025. MITI saat ini sedang melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengumpulkan dan memastikan semua fakta relevan mengenai tuduhan yang dibuat oleh seseorang di media sosial, kata MITI mengutip CNA. Kemendak Malaysia mengatakan bahwa mereka akan menanggapi permasalahan ini secara serius. MITI menyatakan komitmen mereka pada standar integritas dan kepatuhan tertinggi dalam semua transaksinya. Mereka pun mempertimbangkan akan mengambil langkah hukum jika memang diperlukan nantinya. Dalam pernyataan mereka memang tak menyebut secara rinci agensi kreatif yang dimaksud. Ya. Sebelumnya dugaan tuduhan pencurian konsep itu disampaikan salah seorang pengguna Instagram bernama Faye Ilyas. Ya guys, tuduhan itu mencuat ya usai Ferry menuduh MITI menggunakan konsep hingga tema perusahaannya untuk Pavilion Malaysia tanpa sepengetahuan mereka atau kompensasi. Ia mengaku telah bertemu dengan Menteri Perdagangan Tengku Zafrul Abdul Aziz menyampaikan langsung masalah tersebut. Meski begitu, Faye juga menyebut lembaganya diimbau untuk tetap diam atau berisiko kehilangan peluang di masa mendatang. Faye pun menyebut MITI telah melibatkan konsultan kreatif Karen. Faye juga mengklaim timnya telah membantu mengamankan persetujuan mendatangkan mitra kelas dunia dan membentuk fondasi kehadiran Malaysia di pameran global tersebut. Sebagai perusahaan kecil, bahkan menerima pengakuan yang tepat untuk proyek berskala ini akan membantu kami membangun reputasi dan membuka pintu peluang baru, tulis Faye di Instagramnya guys. Kalau ini benar ya guys, jikalau ya kalau ini benar, memang lah ya, bener-bener ya. Nggak cukup hanya dari Indonesia saja yang kena klaim, yang kena curi, ya kan? Iya kan? Ini kan gimana gitu ya? Kalau benar ya guys ya, ini kalau benar ini kan masih dalam penyelidikan ya. Tapi kan kalau kita logika kita ya, kayak si siapa ini, Faye Ilyas ini, ya nggak mungkin lah dia hanya ingin sekedar viral, ya kan, mengungkapkan hal ini ke publik. Ini kan sangat-sangat nggak mungkin, nggak masuk akal, ya. Ya, ini Faye Ilyas ini yang mengatakan bahwa Malaysia ini ya telah mencuri konsepnya mereka tanpa ada kompensasi, ya kan, tanpa ada penjelasan langsung ke mereka. Sekali lagi guys, kalau memang ini benar, ya teman-teman sudah tahu lah bagaimana ya kan, ya. Suka banget ya mengklaim mencuri punya orang gitu kan. Gimana guys menurut kalian guys? Kasih komentar guys ya, dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.